usia bumi ini, langit dan bumi ini, semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, itu usianya sudah sekitar 16 miliar tahun. Itu tentu masa yang luar biasa lama. Tetapi sebegitu lamanya usia bumi ini, di sisi Allah hanya sesaat saja, hanya sebentar saja, seolah-olah hanya 1 jam saja, ya. Itulah sebabnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kenapa nama lain daripada hari kiamat sering Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan As-Sa'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Taqulat bis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang satu membaca terjemahannya. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Ar-Raudhah Mataram rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kelak kita semua berkumpul di dalam sorga. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji 1 atau 2 ayat dari surat Al-A'raf yang merupakan kelanjutan dari pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Di mana pada sore hari ini kita akan mengkaji ayat 187 dan kalau nanti memungkinkan kita lanjutkan dengan 188.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jamaah rahimakumullah, kita akan berbicara tentang hari kiamat, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kiamat dengan sebutan as-sa'ah. As-sa'ah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu artinya jam atau 1 jam. Ya. Misalnya saya mengatakan kam sa'ah antaziruka, berapa jam saya akan menunggumu? Lalu dijawab sa'ah, hanya 1 jam saja. Ya, sa'ah itu artinya 1 jam saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam Al-Qur'an menyebut nama lain dari hari kiamat itu dengan sebutan as-sa'ah. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut nama lain daripada kiamat itu dengan sebutan as-sa'ah? Karena ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tadi sa'ah artinya 1 jam atau sesaat saja. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada manusia bahwa dari semenjak bumi dan langit ini diciptakan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala hancurkan ketika datangnya hari yang disebut dengan hari kiamat, di sisi Allah itu seolah-olah hanya sesaat saja, hanya sebentar saja. Padahal kata para ilmuwan, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hasil beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan ketika mereka meneliti batu-batuan yang ada di bumi ini, ada di antara para ilmuwan itu yang menyimpulkan bahwa usia bumi ini, langit dan bumi ini, semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, itu usianya sudah sekitar 16 miliar tahun. Itu tentu masa yang luar biasa lama. Tetapi sebegitu lamanya usia bumi ini, di sisi Allah hanya sesaat saja. Hanya sebentar saja. Seolah-olah hanya 1 jam saja. Ya. Itulah sebabnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kenapa nama lain daripada hari kiamat sering Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan as-sa'ah. Karena tentu hitungan jam di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan jam di sisi manusia itu tentu sangat-sangat jauh berbeda. Sebagai sebuah perbandingan, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut misalnya di surat As-Sajdah ayat yang ke-5, Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mengurus utusan makhluknya dari atas langit, kemudian diturunkan ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin. Lalu dari bumi dinaikkan lagi ke atas langit. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Ya. Allah mengurus urusan makhluknya dari atas langit. Dari atas langit diturunkan ke bumi. Dari bumi dinaikkan lagi ke atas langit, itu hanya dalam 1 hari. 1 hari dalam hitungan Allah, 1 hari dalam kemampuan Allah, itu seolah-olah 1000 tahun dalam hitungan dan kemampuan manusia. Maka
Kalau tadi dikatakan bahwa usia bumi sampai hari ini sudah sekitar 16 miliar tahun. Sampai nanti terjadinya kiamat, yang mana kita tidak tahu kapan akan berakhirnya dunia ini. Entah masihkah 1000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi, 1.000.000.000 tahun lagi, wallahu a'lam. Tetapi di sisi Allah itu hanya sesaat saja. Hanya bagaikan 1 jam saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya sekali lagi kenapa nama lain dari hari kiamat Allah sering sebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan As-Sa'ah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Selaku orang yang beriman dari zaman Nabi Adam, manusia-manusia yang beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah mereka, semuanya diajarkan untuk beriman dan percaya dengan adanya yang disebut dengan hari kiamat. Bahwa memang pada satu hari nanti dunia ini pasti akan berakhir. Bahwa satu hari dunia ini pasti akan sampai kepada batas akhir dari kehidupan. Semua diajarkan tentang hari kiamat ini. Dan tentu Nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa karena beliau sebagai seorang Nabi yang diberi gelar oleh Allah dengan sebutan Bashir wa Nadhir. Bashir sebagai pembawa kabar gembira, Nadhir sebagai pemberi peringatan. Beliau tentu mewanti manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat, bahwa hati-hati kalian manusia, bahwa nanti akan datang satu hari di mana dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berhenti, dan akan ada kehidupan yang kedua yang disebut dengan kehidupan akhirat, di mana kalian semua yang hidup di atas dunia ini, yang mungkin bisa saja mau melakukan apa saja, mengerjakan apa saja, mungkin kalian di atas dunia dianggap sebagai manusia-manusia yang terhormat dan yang mulia. Tetapi nanti pada saatnya akan datang satu hari di mana semua kehidupan dan prediksi-prediksi itu akan berubah. Yang semua mulia di sana nanti akan menjadi hina dina. Yang semula hina dina di atas dunia bisa saja nanti di sana menjadi orang-orang yang begitu luar biasa mulia dan tinggi derajatnya. Dan semua itu akan diawali setelah terjadinya apa yang disebut dengan kiamat itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah kadang menyebut nama lain daripada Yaumul Qiyamah itu dengan Yaumuddin. Yaum artinya hari, ad-din itu artinya agama. Tapi kalau kita baca terjemahan Al-Quran, sering Yaumuddin itu, kalau kita baca misalnya terjemahan surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, sebagai raja di raja, sang penguasa pada hari pembalasan. Biasanya Yaumuddin itu diartikan dengan hari pembalasan. Tetapi asal makna Yaumuddin itu artinya hari agama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi nama lain dari hari kiamat itu dengan Yaumuddin, hari agama? Karena pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada manusia agama mana yang paling benar di sisinya. Agama mana yang betul-betul akan terbukti sebagai agama yang hak. Agama mana yang betul-betul nanti di sana yang akan terbukti sebagai agama yang betul-betul benar. Karena ketika masih hidup di atas dunia,
Manusia boleh mengklaim kebenaran ada sama masing-masing agama mereka. Yang Kristen boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Yang Yahudi boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Yang Buddha boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Yang Konghucu boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Yang Islam boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Tapi siapakah pemilik agama yang paling benar sesungguhnya? Itu semua akan ketahuan nanti setelah terjadinya hari kiamat. Maka datanglah hari yang disebut dengan Yaumuddin, hari agama. Hari disitulah siapa dan agama apa yang sesungguhnya paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih hidup di atas dunia, boleh semua orang mengklaim agamanya lah yang paling benar. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika Nabi ditanya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada beliau, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan akan terjadinya hari kiamat itu? Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada 4 berkaitan dengan hari kiamat yang Allah sebut dalam ayat ini. Apa keempat itu? Mari kita bahas satu persatu jamaah rahimakumullah. Yang pertama kata Allah, innama ilmuha inda rabbi. Qul innama ilmuha inda rabbi. Wahai Muhammad, siapapun yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakan kepada mereka, innama ilmuha inda rabbi. Yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Tuhanku. Ya, perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kapan terjadinya hari kiamat ini. Tidak kepada para nabi-nabi, tidak kepada para nabi ulul azmi, bahkan nabi yang paling mulia di sisinya Nabi Muhammad SAW juga tidak diberitahukan. Tidak juga diberitahukan kepada para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang disebut dengan Aminul Wahyi. Tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa wahyu, itu tidak diberitahu. Artinya tentang hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Makanya satu hari ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi, dalam hadis yang sangat terkenal yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, pada hadis yang kedua, ya, itu Jibril sempat bertanya. Pertama beliau bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Lalu terakhir beliau bertanya, akhbirni anis sa'ah. Tolong beritahukan kepadaku wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi ketika itu menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau diterjemahkan secara bebas, sepertinya yang bertanya kayaknya lebih tahu dibanding dengan yang ditanya. Karena Muhammad tahu betul siapa yang bertanya ini. Yang bertanya ini adalah malaikat Jibril, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika itu menyerupakan dirinya dengan manusia biasa. Lalu Jibril kemudian berkata, oke Muhammad, kalau engkau tidak tahu, akhbirni an asyratiha. Dalam riwayat yang lain, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, tolong kasih tahu saya apa di antara ciri-ciri terjadinya kiamat itu. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, itu Nabi menyebutkan ada 2 ciri yang disebut dalam hadis ini. Tentu cirinya begitu banyak disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Tetapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan hanya ada 2. Dan ciri yang 2 yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah,
itu sudah banyak terjadi. Sudah lama terjadi. Karena yang perlu kita ketahui, kiamat itu kata para ulama, ada alamatus sugro, ada ciri-ciri kecilnya, ada alamatul kubro, ada ciri-ciri besarnya. Kalau ciri-ciri kecilnya sudah banyak yang terjadi. Satu di antaranya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, begitu diutusnya Nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, itu merupakan ciri kecil datangnya hari kiamat. Yaitu dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, berarti memang itu ciri-ciri kiamat sudah nampak dan sudah datang. Tapi ciri-ciri kecil. Nah ketika itu Rasulullah SAW ditanya, akhbirni an amaratiha, akhbirni an asyratiha. Kasih tahu saya dong, kalau kamu nggak tahu kapan terjadi kiamat, boleh kamu kasih tahu saya apa ciri-cirinya? Nabi kemudian menyebutkan dua ciri yang beliau sebut dalam hadis ini. Apa ciri pertamanya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah? Ciri pertamanya, beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika nanti ada budak perempuan yang melahirkan tuan-tuannya. Ya, perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ada dua terjemahan hadis ini. Ketika nanti banyak, pertama ketika ada budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Yang kedua, ketika nanti banyak budak-budak perempuan melahirkan anak dari tuan-tuannya. Kita lihat dari terjemahan yang pertama. Ketika banyak budak perempuan yang melahirkan calon tuannya. Perhatikan ibu-ibu. Dulu di Mesir ada satu dinasti, namanya dinasti Mamalik namanya. Dinasti para budak. Jadi setelah dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, kita semua tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Dan Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu pada malam tanggal 27 Rajab, ibu-ibu. Kebetulan besok malam tanggal 27 Rajab ya. Itu dibebaskan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab. Setelah era dinasti dinasti Salahuddin Al-Ayyubi ini, itu kemudian muncul dinasti atau kerajaan namanya dinasti Mamalik namanya. Dinasti Mamalik, dinasti para budak, yaitu orang-orang yang dulu di zaman dinasti Salahuddin Al-Ayyubi mereka budak. Ya, di zaman dinasti Al-Ayyubiyah mereka itu adalah para budak di zamannya dinasti Al-Ayyubiyah. Tapi kemudian mereka kelak menjelma menjadi raja, membangun sebuah imperium, ya, membangun sebuah kerajaan. Nama kerajaannya dinasti Mamalik, dinasti para budak. Yang menjadi raja penguasa adalah orang-orang yang dulu jadi budak di zaman dinasti Al-Ayyubiyah itu. Dan tentu ketika budak perempuan melahirkan tuan-tuannya, banyak budak perempuan di zaman dinasti Al-Ayyubiyah yang melahirkan anak-anak yang kemudian kelak menjadi tuan-tuannya, menjadi raja ketika mereka berkuasa dalam dinasti Al-Mamalik namanya. Tentu ini sudah terjadi. Kalau diterjemahkan hadis tadi dengan antalidal amatu rabbataha, ketika banyak budak perempuan melahirkan anak-anak dari tuannya, ini sudah banyak dari dulu. Begitu banyak budak-budak perempuan melahirkan anak-anak dari tuan-tuannya. Maka berarti ciri ini sudah banyak terjadi dan sedang terjadi. Ya. Artinya ciri kiamat kecil itu sudah banyak yang terjadi. Yang kedua, ciri yang kedua yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan
antara al-hufat al-ura asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara ciri terjadinya hari kiamat itu, kata Nabi, yang beliau sebut dalam hadis ini, ketika nanti engkau lihat orang-orang yang dulunya miskin, pekerjaannya sebagai penggembala, hufat, sendal pun nggak punya, baju sendal nggak punya, saking miskinnya, ya. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka berubah menjadi negara yang kaya raya. Ini juga sudah banyak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, yang paling menonjol ciri ini adalah di negara Emirat, di negara Dubai sekarang. Ya, di negara Dubai. Dulu negara Emirat itu negara miskin. Rakyatnya pekerjaannya sebagai penggembala, penggembala kambing, penggembala sapi, penggembala onta. Jangankan punya sendal, baju juga nggak punya. Mereka nyeker dulu hidupnya. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi, ibu jamaah rahimakumullah. Menjadi negara yang luar biasa kaya. Bahkan persis kata Nabi tadi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka mendirikan bangunan-bangunan megah yang paling tinggi di dunia. Sekarang mereka punya menara yang luar biasa tingginya, sampai detik ini merupakan menara tertinggi di dunia. Namanya Burjul Khalifah. Ya, Burjul Khalifah. Dulu konon yang paling tinggi itu gedung Twin Tower yang ada di Malaysia. Menara kembar yang dibangun oleh orang-orang Malaysia. Malaysia juga salah satu ciri hari kiamat, ibu-ibu. Dulu orang Malaysia itu negara miskin, Malaysia dulu sebelum tahun 80-an. Orang-orang Malaysia dulu itu menuntut ilmu, kuliah dulu ke Jakarta, ke Indonesia. Orang-orang Indonesia dulu dikirim ke sana para guru-guru untuk mengajar orang Malaysia. Sekarang apa yang terjadi? Mereka menjadi negara kaya, bahkan membangun sebuah gedung yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia. Namanya Petronas, ya, Twin Tower. Alhamdulillah saya hampir 5 kali pernah naik sampai ke puncak di Petronas itu, karena sering sekali saya ke Malaysia. Ya, perhatikan ibu-ibu, setelah Twin Tower menjadi gedung tertinggi, muncul gedung tertinggi di Amerika, White House, yang sempat ditabrak dalam peristiwa 11 September yang menghebohkan dunia. Tapi kemudian sekarang belum ada yang menandingi, tapi sebentar lagi akan kalah. Sekarang berdiri menara tertinggi di dunia yang disebut dengan Burjul Khalifah, itu adanya di Dubai, di negara Emirat yang dulu negara miskin sekali, jamaah rahimakumullah. Ya, kan sekarang ada yang akan mengalahkan. Menara tertinggi di dunia dibangun di Jeddah, mengalahkan tingginya Burjul Khalifah yang ada di Emirat. Dulu bapak ibu, enggak ada bapak-bapak, ibu-ibu aja yang ada. Yang ada nih. Perhatikan ibu-ibu, Saudi Arabia itu dulu negara miskin. Ya, negara miskin. Dulu Mesir jauh lebih kaya dibanding dengan Saudi Arabia. Sebelum ditemukan apa yang disebut dengan Aramco. Aramco, kalau nggak salah namanya, Bu Miko ya. Perusahaan Amerika yang menemukan minyak terbesar ada di Riyadh tuh. Maka kemudian Saudi menjadi negara petrodolar. Sebagai penghasil minyak terbesar di dunia, itu ada di Saudi Arabia. Mereka berubah menjadi negara kaya raya. Yang dulunya miskin, sekarang menjadi negara kaya raya. Bahkan sedang membangun gedung yang paling tinggi di dunia. Itu ciri kiamat, ibu-ibu. Sudah terjadi. Ya,
sudah terjadi seperti yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini. Dan tentu begitu banyak ciri-ciri yang lain. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi pertama yang Allah sebut dalam ayat ini berkaitan dengan kiamat, qul innama ilmuha inda rabbi. Kiamat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Tuhan saya. Perhatikan ibu-ibu. Dulu sempat dunia heboh pada menjelang tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Bahkan dibuat film. Saya yakin ibu-ibu pernah nonton film itu. Karena saya tahu ibu-ibu supi semua suka film. Ya, biasanya Bu Dokter kalau ada film-film bagus di Epicentrum janjian nonton di sana. Saya termasuk yang supi juga, suka film. Masya Allah. Perhatikan ibu-ibu, ketika film itu muncul heboh dunia, seolah-olah kiamat akan betul-betul terjadi. Karena katanya menurut ramalan suku Maya, satu suku di wilayah Meksiko bagian selatan, bahwa dunia ini akan berakhir pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Masya Allah. Dan ketika itu mohon maaf, di Jepang, di Cina, di beberapa negara itu sudah banyak yang siap-siap. Sudah banyak yang membuat bunker. Ya. Sudah banyak yang buat bunker untuk menyelamatkan diri saking percayanya dengan ramalan suku Maya itu. Sudah berlalu, udah berapa tahun berlalu 2012 dari sekarang? Hah? Udah 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun. Dunia ini masih aman-aman saja, malah tambah cantik dan tambah mempesona. Sebagaimana tambah cantiknya dan mempesonanya ibu-ibu yang ada di depan saya. Masya Allah, lebay. Ya, perhatikan ibu-ibu, Masya Allah. Maka benar sekali apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Qul innama ilmuha inda rabbi. Jangankan suku Maya, Bu. Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling mulia, Allah nggak kasih tahu. Malaikat Jibril yang merupakan tangan kanannya Allah, itu juga nggak diberitahu, apalagi manusia. Ya. Maka innama ilmuha inda rabbi. Yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanyalah Tuhan saya. Yang kedua, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mau bergelar profesor doktor, mau bergelar wali, sultannya para wali, rajanya para wali, mau bergelar tuan guru, mohon maaf, mau bergelar maulana syekh, mau bergelar sultanul aulia, kalau ada yang berani mengatakan, oh hari kiamat akan terjadi bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian, siapapun dia, kita wajib untuk tidak percaya. Ya, karena Allah mengatakan apa? La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang diberitahu oleh Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat itu, kecuali hanya Dia. Hanya Allah yang maha mengetahui. Dan kita juga mohon maaf ibu-ibu, jangan jadi orang beriman yang kepo. Ya, nanya terus. Mohon maaf, nggak usah banyak nanya. Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim ala anbiya'ihim. Yang buat umat-umat sebelum kita itu binasa, itu karena mereka terlalu banyak bertanya.
Dulu, coba lihat awal surat Al-Baqarah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Coba dia sembelih sapi yang mana aja, betina yang dia temukan, selesai urusan. Tapi nanya-nanya terus. Sapi yang kayak apa? Yang bagaimana? Apakah yang dipakai nenggala apa enggak? Semua ditanyakan. Akhirnya Allah persulit. Ya, Allah persulit. Tugas kita hanya beriman. Enggak usah kepo dalam hal masalah yang berkaitan dengan kiamat. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tugas kita hanya percaya karena Allah tidak memberitahukan kepada siapapun juga. Karena mohon maaf, terkadang banyak kita baca entah itu di dunia maya atau mungkin kita lihat di layar kaca adanya paranormal yang memprediksi bahwa kiamat sebentar lagi akan terjadi di dunia. Ya, sehebat apapun dia, siapapun dia, kita wajib untuk tidak percaya. Karena Allah mengatakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak memberitahukan sedikit pun tentang kapan terjadi kiamat itu kepada siapapun kecuali hanya Dia yang mengetahuinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, thaqulat fis samawati wal ardh. Yang jelas kata Allah, berat situasi hari kiamat itu. Huru-hara yang terjadi ketika hari kiamat sampai Allah mengatakan orang yang sedang hamil langsung melahirkan. Ya, Masya Allah. Mohon maaf ibu-ibu, kemarin gempa di Turki 7,8. Kita lihat di TV, kita lihat dalam rekaman, itu seolah-olah kiamat akan terjadi. Itu masih jauh dari itu. Kiamat itu gunung terbelah. Ya. Gunung-gunung hancur. Tanah, lautan. Masya Allah, ngeri ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tapi perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai ada di antara kita orang yang beriman kemudian ada yang berkata, kepingin lihat gimana sih dahsyatnya kiamat itu gitu. Ya. Masya Allah. Bu, ibu, saya mau tanya, ada nggak di antara ibu-ibu yang kepingin bertemu dengan hari kiamat? Hah? Ada nggak yang mau? Karena mohon maaf ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang bertemu dan melihat langsung bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak ada satupun yang beragama Islam. Karena sebelum terjadi kiamat itu Allah kirimkan angin. Allah kirimkan angin, dengan angin itu siapapun orang yang beriman, siapapun yang beragama Islam, Allah matikan ketika kena oleh angin itu. Tapi kalau ada manusia yang kena oleh angin itu ternyata nggak mati, itu alamat dan ciri itu manusia tidak selamat, ibu-ibu. Dan manusia itulah yang akan menemukan hari kiamat. Maka jangan sampai ada di antara kita kepingin gimana dahsyatnya kiamat itu. Cukup lihat di film kiamat itu sajalah. Ya. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Saqulat fis samawati wal ardh. Berat. Ya. Berat. Huru-hara. Dahsyat. Kemudian yang keempat yang Allah sebut dalam ayat ini ibu-ibu, la ta'tikum illa baktah. Kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Nggak pernah diprediksi. Sehebat apapun ilmu BMKG ibu-ibu, ya, itu nggak akan bisa memprediksi. Jadi ketika tiba-tiba matahari terbit dari arah sebelah barat,
Dan ketika itu memang sudah tidak ada lagi manusia di atas dunia ini yang menyebut kata Allah. Tidak ada lagi manusia yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada lagi manusia yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Maka untuk apa kemudian dunia ini akan dibiarkan lama-lama oleh Allah? Sudah saatnya dunia ini harus dihancurkan agar kemudian manusia berpindah kepada alam yang kedua yang disebut dengan alam akhirat, ibu-ibu. Jadi ketika ia terjadi, matahari terbit dari arah sebelah barat yang nggak pernah sebelumnya diprediksi oleh manusia. BMKG juga nggak bisa memprediksinya. Mulut orang kemudian menganga, mata semua orang kemudian terbelalak, ibu-ibu. Di sana banyak manusia yang berkatakan amantu billah, kata mereka. Aku beriman kepada Allah. Sudah terlambat, coy. Ya. Sudah terlambat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Pertama, Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya sampai di tenggorokannya. Kalau udah sampai di tenggorokan lalu mengatakan beriman, sudah terlambat dan tidak ada gunanya. Fir'aun, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sempat berteriak, amanna birabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Itu ia katakan ketika napasnya sudah sampai di tenggorokan. Sudah nggak ada gunanya. Ini ketika terjadi kiamat kecil, dalam arti mati yang melanda seluruh manusia. Dan ketika terjadi kiamat besar, yaitu kiamat hancur-hancuran, ketika matahari terbit dari arah sebelah barat, Nabi mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an tatlu asy-syamsu min magharibiha. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba. Allah masih mau menerima taubat seorang manusia sebelum matahari terbit dari arah sebelah baratnya. Maka ketika dia terbit, dan itu terjadi secara tiba-tiba, la ta'tikum illa baghtah, kata Allah dalam ayat ini. Dia kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Begitu matahari terbit dari arah sebelah barat. Ya. Dan perhatikan ibu-ibu, ilmuwan sekarang sudah mengetahui bahwa memang matahari nanti pada saatnya, pada satu hari, dia akan terbit dari arah sebelah barat. Subhanallah. Dan ketika dia terbit dari arah sebelah barat, pintu taubat sudah tertutup rapat-rapat, ibu-ibu. Ya, sudah nggak ada lagi gunanya, nggak ada lagi manfaatnya untuk beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini 4 hal, 4 ciri dari kiamat yang secara global Allah sebut dalam ayat ini. Pertama, innama ilmuha inda rabbi. Yang mengetahui hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Yang kedua, Allah tidak memberitahukan siapapun dari makhluknya. Ya, perhatikan ibu-ibu, mohon maaf. Kadang ada hal-hal yang gaib. Itu para jin-jin bisa mencuri informasi tentang hal yang gaib. Dia curi dari langit, lalu disampaikan kepada para penyihir, disampaikan kepada paranormal, disampaikan kepada orang-orang yang menyembah dia sebagai Tuhan. Itu ada. Sehingga kemudian tidak heran, terkadang ada manusia kok seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Itu jin-jin, setan-setan, itu yang beritahukan kepada mereka yang mencuri informasi gaib dari atas langit. Tapi kalau informasi gaib tentang hari kiamat, ibu-ibu, jangankan jin, jangankan setan, malaikat Jibril itu tidak bisa mencuri informasi itu.
Karena memang la yujalliha liwaqtiha illahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Yang ketiga, saqulat fis samawati wal ard. Huru hara, hancur-hancuran dunia ini itu luar biasa dahsyat. Yang keempat, la ta'tikum illa baghtah. Dia terjadi secara tiba-tiba di luar prediksi manusia, dan ketika ia sudah terjadi, semua sudah terlambat, semua sudah tidak ada lagi gunanya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka terus bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kok seolah-olah dalam anggapan mereka kamu kok tahu tentang hal itu? Kok seolah-olah kamu itu dalam pandangan dan anggapan mereka, kamu seolah-olah tahu kapan akan terjadinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi memang kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tugas kita hanya beriman. Tugas kita hanya percaya. Tugas kita hanya meyakini hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah sampai akhir napas keluar dari diri kita. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang tetap beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.